Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya hadir di dalam multaqo Abna Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang diadakan di Jatibarang, Brebes, ada sebagian yang tidak hadir dan perlu mendengarkan wasiat Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena saat itu ada dua selebaran, yang pertama berbahasa Arab, yang kedua terjemahannya. Jadi saya ingin membantu dengan praktis membaca terjemahan yang sudah disebarkan di dalam multaqo pertemuan alumni Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah yang diadakan di Jatibarang. Saya mulai dengan ungkapan wa manala man nala illa bil adab wa ma hurima man hurima illa bisuil adab. Dan tidaklah seorang memperoleh derajat dan keberkahan melainkan dengan adab atau sopan santun, dan tidaklah seseorang terhalangi darinya, maksudnya dari keberkahan itu, melainkan karena buruknya adab. Ini mukadimah yang sangat baik, yang saya sangat tertarik dengan apa yang ditulis oleh Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pada baris berikutnya disebutkan, ketahuilah bahwa tidak diragukan lagi para junjungan kita dari keturunan Ba'alawi adalah bagian dari keluarga suci. Nasab mereka telah sahih, berita tentang mereka telah terbukti, dan riwayat hidup serta amal-amal soleh mereka telah tersebar ke segala penjuru dunia, sehingga penduduk bumi dan langit pun bersaksi atas kemuliaan mereka. Dan jika mencela kehormatan orang lain termasuk dosa besar dan menimbulkan perpecahan di antara manusia adalah pencukur yang mencukur agama, maka bagaimana halnya jika celaan itu ditujukan kepada nasab yang paling agung dan keturunan yang paling mulia, serta menyinggung orang-orang yang Allah telah mensucikan mereka dengan penyucian dalam kitabnya yang mulia dan melalui lisan Rasulnya yang mulia. Sungguh Allah telah mengecam setiap orang yang menyakiti Rasulnya yang mulia dengan azab yang menghinakan, sebagaimana firman-Nya, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, niscaya Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Dan menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk juga menyakiti beliau melalui keturunan dan keluarganya. Dan betapa sering kita melihat dari Abuya sang imam, maksudnya almarhum Abuya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kesempurnaan adab dan penghormatan baik kepada para masyayikh secara umum maupun khususnya kepada keluarga Ba'alawi. Hal ini tampak dalam pengambilan ilmu dari mereka, dalam penulisan biografi mereka, dalam penyebutan akhlak mereka di dalam pelajarannya, serta dalam doa untuk mereka pada fawatihnya. Sungguh beliau telah melukiskan suatu manhaj yang patut diteladani dan suatu jalan yang sangat layak diikuti dalam berinteraksi dengan ahlul ilmi dalam proses menerima ilmu, khususnya dengan keluarga Ba'alawi. Beliau telah terikat dengan mereka dan mereka pun terikat dengannya. Beliau mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Beliau mengambil ilmu dari mereka dan mereka pun mengambil ilmu darinya. Beliau mengunjungi mereka dan mereka pun mengunjunginya. Beliau memuji mereka dan mereka pun memujinya. Beliau meminta ijazah dari mereka dan mereka pun memberinya. Beliau menjalin pernikahan dengan mereka dan mereka pun menjalin pernikahan dengannya. Telah ada di antara beliau dengan mereka suatu hubungan yang dalam dan mengakar sejak kakek beliau, Sayyid Abbas Al-Maliki rahimahullah, kemudian berpindah kepada Sayyid Alawi, lalu kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, maksudnya almarhum, kemudian sampai pula kepada yang mencintai kalian. Di sini maksudnya adalah
Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Segala puji bagi Allah dan insya Allah akan terus berlanjut kepada anak-anak dan keturunan. Ini wasiat yang disampaikan oleh Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terutama kepada para santri, alumni, juga para muhibbin beliau. Ayo, bagi orang yang kemudian keluar dari manhaj ini, ayo kembali mengikuti guru-guru kita, taat kepada guru-guru kita, menghormati guru-guru kita di dalam bersikap kepada para ulama, para kiai, terutama pada Sada Ba'alawi. Semoga nukilan ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.